semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Ada 3 pilihan. Pick a card kali ini temanya tentang your first kiss. Next first kiss kalian tuh kayak gimana? Ciuman pertama selanjutnya kalian itu kayak gimana? Sama siapa? Terus juga aku lihat energi dulu ya. Energinya kayak gimana? Atmosfernya kayak gimana? Jadi ini diperuntukkan untuk kalian, entah yang kalian jomblo atau lagi mencari seseorang, atau kalian udah punya seseorang dalam hidup kalian. Fokusin ke pertanyaannya. Ciuman pertama kalian selanjutnya tuh kayak gimana? Jadi ciuman selanjutnya kayak gimana? Jadi ada 3 pilihan. Ada yang hitam putih, batunya Dalmatian, ada yang lapis lazuli, dan ada yang angel aura. Dalmatian, lapis lazuli, angel aura. Gunakan intuisi dalam memilih. Disclaimer dulu, kalau ini tuh fun reading, diperuntukkan untuk having fun, diperuntukkan untuk senang-senang, diperuntukkan untuk memboosting imun kalian. Jadi gak usah dipikirin sampai kayak desperate banget. Kita tuh saat fun reading artinya kayak nothing tulus saat milih gitu loh. Dan itu yang akan menarik energi kamu lebih lagi ke beberapa pilihan ini. Contohnya kayak udah aku pengen tahu aja, kayak pengen seru-seruan. Nanti justru bakal lebih jelas lagi karena kita tidak punya beban dalam memilih gitu loh. Nah di sini untuk melatih si intuisi kamu, walaupun ini fun reading, pasti ada aja message untuk dirimu atau pesan untuk dirimu. Jadi sebisa mungkin pertanyaannya diukir dalam hati. Oke. Dan aku bakalan close up. Ini yang Dalmatian. Ini yang lapis lazuli. Ini yang angel aura. Jadi kalian bisa memilih, mau pilih 1, 2, terserah. Yang penting 1 dulu, fokusin yang mana. Oke, next first kiss kalian kayak gimana? Aku akan start ke pilihan nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih nomor 1 atau The Dalmatian Stone. Jadi di sini kalau aku akan melihat atmosfer atau energinya dulu. Terus juga nanti akan seperti apa scenery si first kiss yang aku lihat, atau aku ngeliat kayak ciuman kalian tuh kayak gimana. Lalu nanti sama siapa. Oke? Aku lihat dari sini dulu. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Other religious factor, your love life is being influenced by religious upbringing and spiritual path. Ini worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Kalau pesan dari sini sebenarnya memang momennya sampai ke ciuman pertama itu lumayan lama. Nggak langsung ketemu, langsung ciuman gitu, enggak. Jadi ini kalau aku lihatnya bukan hanya first kiss ya, untuk ciuman in general ini prosesnya juga lama, jadi butuh banyak kesabaran. Dan kalau aku ngelihatnya dari sisi dianya membutuhkan banyak step-step atau cara-cara gimana untuk membangun intimasi, membangun hubungan yang intimate, membangun atmosfer yang intimate. Di sini karena ada religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Entah dari kamunya atau dari dianya yang memang agak kaku atau agak tradisional, atau memang dalam keadaan aduh aku gak mau ada sesuatu yang physical touch dulu nih. Kalau hubungan, kalau ketemu aku gak mau ada physical touch yang gimana-gimana dulu nih gitu. Karena aku lagi menjaga banget, entah itu kesucian, entah itu menjaga sebuah hubungan agar tidak jatuhnya hanya passion aja, gak hanya gairah saja gitu loh. Jadi ada angel wings di sini. Salah satu dari kalian memang agak bisa dibilang gak mau macam-macam, gak mau main-main, karena memang entah lagi dalam keadaan ini ingin mensucikan diri, atau memang pengen abstain dulu hubungan fisikal, atau memang menjaga sebuah kesakralan sebuah hubungan gitu. Jadi aku akan lihat energinya seperti apa. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, show me the energy of people who pick the Dalmatian Stone.
Ini ada yang menunggu sangat lama ya untuk sebuah hubungan yang intimate. Ada Two of Pentacles, banyak yang nimbang. Terus tell me about give information and protection to set your people who pick the elements and so on. Tell me about their energy right now. Ada di Queen of Swords. Kebanyakan dari kalian adalah sosok orang-orang yang lumayan galak. Kalau aku ngelihatnya di sini, galak tuh dalam arti sangat menggunakan rationality. The Queen of Swords itu tipenya yang kayak, aku harus lihat intention kamu yang seperti apa. Aku tidak mau tenggelam sama perasaan aku, jadinya baper-baper gak jelas kalau kamu pun gak jelas gitu loh. Dan ini tipenya yang smart ya. Kalau aku lihat kamu itu tipe orang yang aku menimbang dulu nih, effort kamu gimana, kamu ke aku gimana, sikap kamu ke aku gimana, apakah ini cuma main-main, apakah ini cuma beneran serius kamu sama aku atau tidak. Dan di situ menimbulkan sebuah energi agak bikin defensiveness. Jadi untuk memulai untuk hal-hal yang lebih ke intimate, lebih ke sentuhan-sentuhan, kamu agak bikin jarak karena kamu mau melihat dari sisi orang itu seperti apa. Cuman aku ngeliatnya kalian adalah tipe orang yang lumayan grounded. Kalian juga gak terburu-buru dalam arti pengen banget untuk memiliki koneksi yang lebih dari sekedar emotional connection. Yang physical connection juga kalian gak buru-buru. Istilahnya kalian gak terlalu kayak needy banget lah. Needy itu dalam arti yang pengen nempel, pengen disentuh gitu-gitu. Kamu juga fine-fine aja sebenarnya. Terus di sini aku ngeliatnya energi King of Pentacles. Dan kalian itu kayak kamu ini gini, King of Pentacles ini yang kamu timbang dalam berhubungan bukan hanya tentang emotional connection atau logic aja, tapi tentang dianya kayak gimana. Karena kalau aku lihat kamu itu kebanyakan orang-orang yang sudah matang secara umur, juga sudah matang dalam arti yang kamu cari juga bukan hanya pengen main-main doang gitu loh. Jadi ya memang kalau aku lihat di sini agak menunggu lama sampai di mana momen kamu memiliki intimasi yang dalam sampai ada physical touch atau ada sentuhan-sentuhan yang leadingnya ke kissing. Oke. Oke, kita berantakan jadinya. Kita lihat tentang your desire, energi kamu lebih dalam lagi. Your person protection to sexual people, victim dimension stone. Tell me about their true self. I just need 2 cards. Ada death, sama ada the 9 of chalices. Kalau aku ngelihatnya ya, di sini secara energi kamu kayak udah lama gitu loh tidak memiliki sebuah hubungan yang penuh dengan chemistry atau intimasi. Karena di sini ada death, istilahnya banyak aspek-aspek yang istilahnya kayak apa ya? Unit nourishment, kamu butuh kayak perlu banyak bisa dibilang kayak affection, kasih sayang, perhatian gitu kalau aku lihat. Dan dan di sini sebuah transformasi. Jadi banyak di dalam hidup kamu yang harus melakukan transformasi. Di sini banyak dari kalian juga yang kamu tuh lagi proses bertransformasi. Jadi yang tadinya Queen of Swords ada death, di sini ada energi transformasi. Entah dari kalian juga ada yang dealing sama seseorang dan sudah melepaskan hal itu, ada yang proses move on, tapi di sini kebanyakan memang proses bertransformasi. Death. Let's see. Ada the 9 of chalices. In deep down, kalian sangat-sangat membutuhkan hubungan yang bukan hanya dari physical, ketertarikan fisikal aja,
atau suka sama suka berdasarkan apa yang terlihat aja. Tapi kalau aku ngeliatnya di sini intimasi yang lebih kayak benar-benar terkoneksi dari kalian ngobrol face to face, heart to heart. Kalau aku lihat kamu banyak banget yang membutuhkan hal ini. Ada fan, ada, tunggu sebentar. Oke, ini ada yang berhubungan sama entah itu mau membangun hubungan yang I don't know, ini ada yang afraid kalau aku lihat kamu, atau dealing sama seseorang yang agak takut buat berkomitmen. You know, chalice. But deep down, aku ngelihatnya memang nggak banyak yang membutuhkan hubungan seksual sih di sini. Lebih banyak kamu tuh membutuhkan hubungan yang benar-benar terkoneksi. Itu yang aku lihat yang kamu butuhkan. Kalau di sini deep down-nya ada yang berhubungan juga sama entah itu kamu ketemu sama orang ini lagi makan, atau benar-benar lagi ngedate dan kayak sharing pendapat, sharing obrolan, tapi di situ ada entah itu dinner, ada yang kalau aku lihat ada juga yang lagi mobil berdua lagi ngobrol sambil makan. Ada yang berhubungan sama itu, tapi aku nggak ngelihat ada yang benar-benar apa ya, saat kamu sama dia tuh dari sisi kamu sexual tensionnya juga agak-agak kurang gitu loh. Lebih banyak memang koneksi dari hati ke hati gitu. Aku bakal lihat tentang your first kiss kayak gimana. Your first kiss, what will it be? Next first kiss. Ada the temperance. Iya, banyak butuh kesabaran. Oke, kalian dealing sama seseorang yang berbanding terbalik sama kalian. I need one card. Oke. Ada the hangman. Oke, kalau di sini ya, kalau aku lihat dari energi kamu dulu deh. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi juga ada energinya Gemini, Libra, Aquarius, dan ada energi Scorpio. Lalu dari dianya sendiri ada dari kamu dalam sama seseorang dengan energi the Temperance, Sagittarius, Capricorn, and then ada Pisces or Leo. Di sini energinya sangat strong karena 3 kartu yang terbuka itu kartu Major Arcana. Nah, kamu kalau misalnya agak terganggu sama visual, kalian bisa nggak usah lihat visualnya, dengerin kata-kataku aja. Karena ini memang tarot deck yang diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas. Jadi ada Temperance di sini. Kalau aku lihat first kiss kalian memang berdasarkan koneksi dari hati ke hati. Karena kalau the temperance itu kesederhanaan. Ini first kiss jenis human yang simple tapi dalam. Jadi entah itu cuma kecupan, tapi itu rasanya bener-bener kayak menyentuh hati kamu. Karena kalau di sini di dada tuh ada rose, ada bunga yang tadinya kamu dead, yang tadinya kamu lagi kering banget, kekeringan banget istilahnya, langsung bersemi saat ciuman itu terjadi. Aku ngelihatnya di sini juga ada the devil. Kalian bisa deal sama seseorang yang berbanding terbalik sama kamu orang yang sabar, orang yang tidak mencari sebuah hubungan seksual, tapi kalau dia kayak gitu, dia punya sexual tension yang gede banget ke kamu. Jadi kamu bisa merasakan apa yang dirasakan sebenarnya, karena sih dari intuisi atau dari penilaian kamu juga rasional dan bagus. Nah, kamu bisa tahu intention dia tuh kayak gimana. Sebenarnya orang ini kalau the devil itu terbiasa memiliki sebuah hubungan kemarin-kemarin yang basicnya juga dari sexual feelings, jadi dari sexual connection. Karena kalau di sini devil, aku ngeliatnya dia entah suka party, suka pokoknya agak klise ya hidupnya, kayak
random gitu aja, kenalan sama seseorang, kenalan deket-deket, udah that's it. Nggak ada sebuah hubungan koneksi yang benar-benar membangun komitmen. Jadi terbiasa kayak gitu, makanya kamu dealing sama orang yang agak berbeda dibanding kamu. Jadi point of view about religious factor atau point of view tentang apa itu sebuah hubungan agak berbeda sama dia. Terus ada di sini dianya dibuat sabar oleh dirimu. Dia nggak sabar tapi kamunya galak banget. Akhirnya dia sabar. Jadi aku ngeliatnya gini. Dia sneaking around. Kan kalau di sini ibaratkan kamunya hangman. Hangman itu kayak udah pasrah. Saat kamu bener-bener defenseless, jadi kamu nggak defensif. Kamunya ada lagi keadaan pokoknya ini ciuman yang terjadi tidak terduga. Dia tiba-tiba terus then this person kiss you gitu. Jadi bukan karena dua manusia berhadapan karena yang emang pengen ciuman, tapi karena ini datangnya tiba-tiba karena dia juga sneaking itu artinya kayak diam-diam ngincar. Nah makanya dari sisinya dia tuh kayak bikin banyak planningnya tentang aduh aku cara cium dia gimana ya, cara bisa punya momen ini tuh gimana ya gitu loh. Sementara kamunya fine aja, lagi fokus kemana, terus tiba-tiba dia melakukan hal itu. Ini mengagetkan untuk dirimu. Aku lihat lagi dari tarot card. Tell me about their first kiss, what it's going to be like. People who pick the elements and stone first kiss, next kiss tuh kayak gimana? Ada the star. Kalian bisa juga deal sama Aquarius. Cek summarizingnya kalau kamu yang soal zodiak. Oke. First kiss-nya kayak gimana? Kamu lagi melihat arah lain kalau aku lihat. Entah kamu lagi, pokoknya kamu lagi gak fokus ke dia. Dia tuh dari belakang tiba-tiba kayak narik atau memutar badan kamu terus cium tiba-tiba. Kamu kaget awalnya, tapi karena kamu dari sisi galaknya muncul, kamu bisa kontrol gitu. Tapi itu yang starting chemistry dan bersemi-seminya. Ini orang agak curang nih. Dia agak curang sih. Curangnya tuh entah ini positif dan negatif ya, itu tergantung dari persepsi kamu sendiri. Curangnya dia sengaja mencari celah saat kamu memang lagi nggak fokus dan lagi tidak istilahnya lagi nggak bikin pagar, lagi nggak bikin jarak dari belakang, terus ya udah terjadi kecupan itu. Tapi kalau aku ngelihatnya di sini start dari si kecupan itu develop atau berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Yang tadi aku bilang ini memunculkan chemistry kamu. Akhirnya ada beberapa dari kalian yang terlena, ada beberapa dari kalian yang tar dulu aku lagi fokus ke ini nih gitu. Tapi deg-degannya kerasa. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak beberapa dari kalian ini ada yang issues-nya sebenarnya di dalam diri sendiri. Ada yang tidak percaya tentang, beberapa dari kalian ada yang nggak percaya tentang love yang benar-benar kayak anak ABG gitu. Jadi ada rasa yang depth di sini, ada sesuatu yang sudah tidak lama bangkit. Terus sama kecupan ini itu bangkit. Aku lihatnya dari awalnya memang start from kecupan ya, bukan langsung kissing yang involve-nya paket lebih dalam lagi gitu. Aku kayak agak kenapa aku ngambil topik ini coba.
Tapi seru karena kalau aku lihatnya dia malah bantu kamu banget, entah itu untuk healing karena di sini ada the star itu energi healing, and then the temperance juga ada energi healing. Ini ngebantu entah healing trauma kamu di masa lalu atau memang healing tentang point of view kamu di percintaan. Itu ada sebuah yang tadinya istilah kemarau tiba-tiba hujan turun gitu. Aku bakal lihat dianya siapa, oke? Okay? Tell me more about this person. Oh, dari sini saja. Who's this person that they're dealing with? Ada the lover, ada judgment. Who's this person? Ada the two of pentacle, dan ada the knave of wands. Oh, dia tuh suka banget sama kamu. Ada the lovers, walaupun dia nakal, walaupun dia curang-curang gitu, dan walaupun dia terbiasa dengan hidupnya yang entah itu dia suka berpesona, entah itu dia player, tapi kalau aku lihat dia ke kamu berdasarkan ada kesetiaan base-nya. But the two of pentacle, aku ngelihatnya awalnya memang dia tidak menginginkan sebuah komitmen ya, makanya agak beda sama kamu. Dan aku sadar akhirnya kenapa kamu buat batasan, karena awalnya memang dia tidak ada sebuah keinginan untuk komitmen di sini. Tapi karena ada judgment, tiba-tiba ada sebuah energi di mana keterikatan, jadi nggak bisa lepas dari kamu gitu. Kalau aku ngelihatnya di sini kalian juga bisa deal sama Gemini atau sama Aquarius, Scorpio. Nanti aku akan konfirmasi dari Oracle card. Sebenarnya aku walaupun dia agak nakal gitu ya, tapi aku ngelihat tidak ada isu di dalam heart chakranya dia. Jadi heart chakranya open aja kok, dia mampu untuk mencintai seseorang kok. Terus di sini dia ada Knight of Wands, kayak Page of Wands gitu. Umurnya kemungkinan secara energi dia lebih muda daripada kamu, jadi lebih fun dibanding kamu, lebih bergairah soal kehidupan dibanding kamu. Jadi lebih banyak experience tentang cinta dibanding dirimu. Terus juga di sini ada the angels, jadi ada sayap juga. Kalau aku ngelihatnya sangat hubungan kalian atau pertemuan kalian tuh memang di-guide banget sama alam semesta agar kalian tuh bertemu. Jadi pertemuan ini karena kecocokan apa dari sesuatu hal yang gak ada di dalam hidup kamu dia punya, dan dia punya banyak itu, dan dia mampu untuk memberikannya gitu. Kalau kamu nanyain siapa, aku ngelihatnya orangnya juga kelihatannya dia muda banget ya dari segi fisik. Terus menarik karena ada the lovers ngomongin visual. Dari segi pakaian dia selalu mikirin soal pakaiannya. Dia sangat sangat well dressed. Mannernya juga bagus kalau di kalau di kehidupan sosial di lingkungan luar dia mannernya bagus. Tapi kalau misalnya coba berdua dia tuh kayak suka nggak sabaran, nakal banget gitu loh. Jadi kayak tangannya suka entah itu ngelus, entah itu pegang pipi, entah itu kayak pokoknya tangannya kamu diem gitu. Dan apa ya, dia suka ngegodain kamu sih kalau aku lihat. Aku bakal lihat dari Oracle card. Tell me about this person. Zodiaknya itu apa? Kebanyakan aku cuma butuh 2. Major energinya tuh ada Pisces. Let's start. Okay, this just no person in your life, orang baru dalam hidup kamu. Ada Capricorn, jadi konfirmasi kalau Capricorn atau Earth sign-nya Taurus, Virgo, Capricorn-nya gede.
Ada Pisces juga. Jadi ada energi healing. Sebenarnya dia punya rasa empati yang bagus ya, karena di secara aura ada hijau. Jadi di heart chakranya itu nyala banget. Dia tuh empatinya bagus gitu. Tapi orang kadang suka tidak orang-orang tuh suka salah persepsi tentang dia. Dibilangnya dia nakal lah, player lah, suka mainin orang lah segala macam. Padahal enggak gitu. Dia empatinya bagus di sini. Ada balance spirituality and practicality. Nah, ini antara dirimu atau dirinya dia. Jadi ada sebuah balance di situ. Yang satu lebih ke spiritual, yang satu lebih kayak ke logik. Jadi sama-sama bisa ngajarin tentang kehidupan. What is fun? Apa hubungan yang benar-benar spiritual, mana yang having fun. Jadi bisa balance di sini. And then kamu juga bisa dulu sama seseorang yang dia tuh balance hubungannya sama yang di atas, sama hubungan duniawi dia balance gitu. Aku bakalan ngasih message ke kamu. Message for people who pick dimension stone. Ada the Fool. Kadang kita suka ngerasa kalau diri kita itu tahu segalanya. Nah, ini waktunya buat coba pengetahuannya mungkin diilangin dulu, belajar dari awal. Kalau the Fool kayak gitu. Ten of Swords. Overthinkingnya dikurangin. Oke. Tapi kalau aku nggak bisa maksain ya, karena kalau di sini aku lihat kebanyakan dari kalian memang lagi terkoneksi banget sama alam semesta dan sama yang di atas. Jadi memang untuk meningkatkan spirituality, kalau aku lihat kenapa abstain atau kenapa memang membuat jarak dari hubungan hanya sexual relationship aja. Jadi nggak apa-apa sih, make sense. Cuman gini, karena di sini kan walaupun dari keadaan kamu alone atau membutuhkan attention, membutuhkan perhatian, membutuhkan seseorang, tapi kamu juga dari segi matanya terang banget. Jadi kalau aku lihatnya di sini ada benefit ya kenapa kamu buat jarak untuk dirimu sendiri. Tapi kita hidup kan nggak bisa sendiri nih. Pasti ada seseorang dalam hidup kita yang bisa ngebantu. Nah, this person bisa bantu kamu untuk menemukan fun-nya lagi, kebahagiaannya lagi di dalam hidup kamu. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin kamu lupakan kemarin atau kamu tinggalkan. Orang ini mampu buat membawa si spark atau kelap-kelip kehidupan itu. Cuman kalau ada the Ten of Swords, ini overthinkingnya dikurangin. Jadi belajar membuat lebih percaya lagi sama orang. The Six of Cups, ada perbedaan umur antara kamu sama dia. Cuman kalau the Fool, ya yang satu lebih experience tentang percintaan, jadi yang satu yang kontrol, yang satu lebih kurang experience. Jadi istilahnya the Fool itu kalian starting sesuatu yang kalian gak pernah ngerasain dua-duanya. Walaupun dia punya banyak experience tentang cinta, tapi dia tuh gak pernah dealing sama seseorang yang seperti kamu. Jadi ada sesuatu yang baru, dan itu memacu dia untuk lebih kreatif lagi dalam menemukan celah untuk bisa melakukan dirimu. Kamu pun kayak gitu, oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa komen dan subscribe. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang hubungan ini, kalian bisa book personal reading. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau request tema-tema yang kayak gini-gini, nggak apa-apa deh. Tapi requestnya at least dengan jelas ya, temanya kayak gimana. Boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih the lapis lazuli atau pilihan kedua. Aku nanti akan bacakan dari oracle dulu, energinya seperti apa. Lalu nanti aku juga bacakan tentang energimu dulu, apa yang kamu butuhkan. Dan aku akan bacakan tentang kejadian first case atau kejadian cuman pertama sama next lover-nya gimana dan sama siapanya. Oke? Ada wedding, ada make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take, and love yourself first. Kalau aku ngelihatnya di sini ada
energi di mana apa ya, kalian berdua punya usaha untuk hal itu terjadi. Jadi bukan hanya dari satu sisi doang. Walaupun ada satu sisi yang mungkin dianya yang lebih menginginkan untuk terjadi sebuah kissing itu, cuman dari kedua belah pihak aku ngeliatnya ada energi seperti itu. Jadi energinya dimana kalian berdua sama-sama pengen, sama-sama memang dalam atmosfer penuh dengan cinta-cinta. Karena di sini ada the wedding, the situation involve marriage. Jadi ada sebuah komitmen dulu kalau aku lihat. Gitu. Komitmen tuh dalam arti bukan langsung nikah dulu baru ciuman, enggak, tapi ada sebuah apa ya, oke, aku sama kamu, kamu sama aku gitu, kita tuh ada sebuah hubungan loh gitu loh. Jadi tenang, bukan sama stranger. Terus kalau aku lihat di sini dia kenapa bisa menginginkan apa ya, entah itu mencium kamu atau pengen peluk kamu, itu karena memang dia ngeliat dirimu tuh lagi di fase mencintai diri sendiri gitu. Terus di sini aku ngelihatnya juga dari segi self-respect dari dia ada love yourself first, your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi dia pun respect kamu, keinginan kamu dia respect gitu. Beda kayak nomor satu agak curang. Kita lihat di sini energi kamu gimana. Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses give you permission and protection to say through people who pick the lapis lazuli. Tell me about their energy. Apa nih? Dia tuh orangnya gimana? Kebanyakan dari kamu memang energinya single ya. Di sini si Nine of Pentacle tuh kayak menvalidasi tentang self respect kamu yang kamu punya. Fokus sama your financial dan karir. Tell me about this person energy. Ada judgment. Oke, dan kamu nilai seseorang pinter. Oke. Di sini kalau aku lihat the Five of Pentacle dari energimu sendiri, orang yang suka memberi, orang yang suka memberikan sedekah atau rezeki kamu bagi-bagi ke orang-orang. Terus dari the Nine of Pentacle di sini aku ngelihatnya kamu fokus sama kerjaan, fokus sama diri sendiri, fokus sama pengembangan diri. Dan ini sangat bagus. Jadi banyak dimana kamu energinya memanjakan diri sendiri. Saat kayak gini, memang yang datang ke dalam hidup kamu orang-orang yang memang deserve buat dapat attention dari kamu. Terus ada the Judgment. Ada energi Scorpio, Aquarius. Ini orang yang punya positive attitude, positive thinkingnya bagus, future-nya juga bagus, punya wisdom, ada peacefulness. Kamu juga memprotect diri kamu sendiri dan kamu tipenya netral. Jadi kalau aku lihat di sini, aku ngelihatnya kamu pintar buat menetralkan suasana. Tipenya juga yang nggak neko-neko ya kalau aku lihat. Kamu juga kayak punya knowledge yang bagus, pintar untuk judgement orang tanpa judgement, menilai seseorang tanpa ngejudge dari pandangan yang ego gitu loh. Terus udah gitu kreatif. Jadi kebanyakan dari kalian bekerja di bidang kreatif atau memang finansial, karena di pentakelnya besar. Jadi yang berhubungan sama money, finance, finansial, sama kreativitasan. Jadi ini bagus sih kalau aku lihat energi kamu positif ya. Aku bakal lihat what you desire. Jadi keinginan terdalam kamu. Tell me about their energy. What they desire. What are the High Priestess? I just need one more.
ada Three of Wands. Kalau aku ngeliatnya what you desire. Sebenarnya dari segi energi kamu intuisinya juga bagus banget. Karena di sini ada the High Priestess. High Priestess itu ngomongin seseorang yang knows what to do, tahu harus ngapain, tahu gimana cara untuk menundukkan seseorang, tahu caranya untuk bisa mengontrol situasi. Kayak kamu punya kuncinya, kamu punya rahasianya gimana caranya buat mendapatkan apa yang kamu mau. Tapi di sini kalau aku ngelihatnya kemanapun kamu jalan ada attention, jadi aku lihatnya what you deep down desire tuh kayak pengen attention sih. Karena kalau dilihat di kakinya tuh ada kerincingan. Jadi kalau orang jalan ada kerincingan kan orang lain noleh orang lain tuh nengok. Jadi kamu pengen attention. Terus di sini attention bukan dalam arti konotasi buruk ya, konotasi yang baik dong. Kalau misalnya you achieve something ya kamu berhak untuk mendapatkan si spotlight itu gitu. Kalau aku lihat juga di sini you hold the key to success. Jadi sebenarnya desire kamu cuma butuh kayak entah komitmen atau sesuatu yang grounding, sesuatu yang stabil. Terus di sini ada Three of Wands, membutuhkan hubungan yang penuh dengan keseimbangan antara fire sama stabilitas. Karena di sini kan energinya walaupun bertemu dia berdiri ya. Jadi tidak ada energi terlena yang gimana-gimana. Dan di sini aku juga ngelihatnya kayak apa yang kamu butuhkan sebenarnya kayak istilahnya membutuhkan missing puzzle. Jadi klop, ada sesuatu yang ingin kamu temukan tuh kayak seseorang yang klop sama kamu. Jadi bukan berarti dalam kesamaan aja, tapi ada banyak aspek yang orang itu tuh harus sesuai nih sama yang kekuranganku, kelebihanku gitu loh. Karena di sini kalau gesture-nya kan gesture yang benar-benar nempel tapi semuanya pas gitu proportionnya. Aku bakal lihat tentang bagaimana first kiss kalian. Tell me about their first kiss. Spirit guide, angelic one power like and goddesses, give me permission and protection to see through their first kiss. Or next kiss with their lover. Jadi ini kayak perciuman, bisa aja first kiss sama seseorang yang baru kamu kenal gitu. Bukan ciuman yang benar-benar pertama banget ya. Ciuman yang next. Setelah kamu nonton ini ciumannya kayak gimana? Kissingnya gimana? Ada the Knight of Chalice. Hey, kamu bisa kenalan atau bisa deket sama seseorang yang energinya itu Pisces, Scorpio, or Cancer. Ada Air Sun. Orangnya kalau aku lihat super busy ya, sibuk orangnya, tipenya. Ada Justice. Ini seimbang banget berarti. The next kiss. Okay. Ada 2. Let's see. First kiss kayak gimana? Okay. Ada keseimbangan, tapi bisa dibilang kamu dealing sama seseorang yang gini, dia pernah mempunyai relationship atau komitmen di dalam kehidupannya dia. Jadi saat ini dia tuh agak bitter. Jadi agak bitter tuh dalam arti ya udah, aku udah pernah ngerasain hubungan gimana, aku udah pernah patah hati, jadi next relationship aku ya biasa aja gitu. Dia tipenya yang gitu. Jadi ada rasa dia tidak percaya tentang cinta-cintaan. Ada Knight of Chalice. Karena dia hopeless romantic awalnya. Kamu dulu sama seseorang yang lumayan sibuk, tapi dia pintar ngomong,
Jadi awalnya dari rayuan-rayuan kalau aku lihat, cuman keseimbangan base juga kan aku bilang, kamu udah tahu intuisi kamu, jadi kamu udah tahu niatan orang ini. Jadi saat dia melakukan sesuatu, kamu bisa melihat, oh ini arahnya kemana ya, gitu. Ada justice di sini, ada keseimbangan. Kalian juga bisa di-link sama, oke, di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Sama Libra. Oke, di sini pertama kalau ciumannya kayak gimana, karena kamunya juga penuh karisma, dianya juga kayak gitu, yang aku bilang ini keseimbangan dan matching. Ada status dulu, terus juga gitu, awalnya memang dia yang merayu, kayak mendorong atau membuat suatu meng-create sebuah skenario di mana dia itu menundukkan dirimu. Pertama memang agak memaksakan. Awalnya kan Justice itu megang pedang, terus pedangnya ditaruh. Lalu ada energi di mana dia kayak menyerang nih. Oh, dewasanya serangan. Kalau misalnya kalian yang terganggu sama tarotnya, visualnya, kalian bisa di scroll aja ke bawah untuk gak ngeliat videonya, lebih mendengarkan suara aku. Karena kalau memang tarot ini emang diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas gitu. Oke. Dan di sini juga aku ngelihatnya ada yang lagi entah berantem, entah lagi marah atau gimana, terus dibujuk, dirayu. Jadi awalnya memang dari sebuah rayuan, akhirnya luluh lalu dicium. Cuman kalau aku lihat di sini ciumannya memang ciuman yang dalam ya. Kalau nomor 1 kan lebih kayak ke kecupan. Kalau di sini memang kayak ditarik atau dirayu, saat itu ciumannya memang langsung dalam gitu loh. Ke arah yang lebih ke seksual sih. Cuman gak semuanya. Karena di sini ada lotus yang blooming, artinya kayak memang saat momen-momen dimana romantis itu ada gitu loh. Jadi ada yang terbawa suasana juga. Terus juga kalau di sini ada yang jealous, jadi aku nggak tahu siapa yang jealous, mungkin dari sisi kamu, karena di sini ada 2 maskulin. Kalau kalian dealing sama feminine, kalian berarti dealing sama seseorang yang memang diperebutkan antara 2 maskulin ini. Tapi kalau kalian dealing sama maskulin, ada sosok feminin yang jealous sama kalian berdua. Jadi ada rasa jealousy di situ yang kayak pengen manas-manasin gitu. Aku fokus ke sini terus dari tadi. Yang aku lihat memang ada rasa, entah itu jealous atau envy ya. Kan beda nih, envy itu karena kita tuh pengen memiliki sesuatu yang orang lain miliki. Ada rasa kayak gitu, tapi bukan dari pihak kalian berdua, pihak lain. Tapi ada juga rasa jealous. Jealous itu bisa dari pasangan kamu yang kayak ngelihat kamu lagi ngapain, terus tiba-tiba jealous, terus kayak ingin menunjukkan kalau kamu itu milikku gitu. Oke. Aku bakal lihat lagi dari tarot card. Tell me about their kissing scenario-nya gimana. Ada Ace of One. Kan aku bilang ini tuh lebih ke arah yang ke seksual ya. Si maskulinnya tuh ngerasa terpengaruhi banget. Si energi seksualnya muncul banget, tinggi banget energi seksualnya, dan ini besar sekali. Jadi ibaratkan kalau panas, api membara banget karena ada Ace of Wands. bentar. Karena dari pihak yang maskulin ini, dia itu kayak entah ini nafsu gitu jadinya. Jadi kayak dia tuh memang mencoba cari celah atau cari cara, aduh gimana nih buat melanjutkan serangan-serangan. Dia tuh cari ide,
cari alasan, aduh kita mesti gini, kita mesti gitu gitu loh. Jadi berimajinasi, dari pas saat ciuman itu langsung berimajinasinya kemana-mana. Maaf kalau aku ketawa-ketawa terus karena ini kebayang gitu loh, terlihat. Yang satu mencoba buat taking control, yang dari sisi kamu kan, dari sisi that high priestess sama dia justice di sini mencoba buat mengontrol, mencoba buat seimbang. Yang satu lagi tuh pengennya buru-buru, gergetan. Oke, aku bakalan lihat energi dia kayak gimana. Dari sini saja. Spirit guide, angel, divine power, like God, and so telling me more about this person. Who is this person? That they have their kiss. Ada the devil. Kalian bisa lihat sama Capricorn. Just need one more deh. Dia tipenya memang yang Page of Swords. Dia tipenya memang kepo banget ya, tipenya tipe posesif sekali. Jadi aku melihat dasar kenapa dia bisa jealous, kenapa bisa dia cemburu, karena nggak ngapa-ngapain kita juga dia bakalan cemburu gitu loh. Terus juga rasa ingin memiliki yang kuat dari dia, karena kalau the devil itu sifatnya memang apa ya, ada rasa ketergantungan, ada rasa chain gitu, mengikat. Jadi kalau kamu sama dia ya udah sabar-sabar aja, karena memang tujuan dia untuk mengikat gitu. Di sini ada Page of Swords, suka kepo di mana aja. Bisa juga kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dia stalking Instagram, siapa nih yang follow kamu gitu. Terus juga aku bakal lihat deep down desire seperti apa. Who is this person that they're dealing with? Ya, ini konfirmasi ada the devil. Wah, sabar ya. Sabar ya. Ini lumayan bikin apa ya, ibaratkan dia itu baik sih, tapi tipe baiknya adalah tipe baik yang mengekang, kayak orang tua protektif. Tapi ini kalau pasangan tuh pasangan yang overprotective banget, sampai-sampai untuk segala aspek dalam hidup pasangannya dia tuh harus bisa menundukkan pasangannya gitu loh. Jadi ada the lovers. This person wants everything loh. Jadi dia mau mengontrol segalanya. The lovers di sini, apa ya? Kalau aku lihat di sini dia tuh kayak menantang diri sendiri. Kan dia susah buat settling down nih. Tipenya tuh yang kayak susah buat berkomitmen ceritanya. Karena mungkin dia juga punya pasangan yang tadi aku bilang rasa tidak percaya tentang cintanya ada isu di situ. Dia kayak nantangin dirimu nih, coba aja kalau kamu bisa bikin aku tunduk gitu loh. Nah, tapi di sini akhirnya dia yang kayak kecanduan gitu loh. Jadi ada the devil 2 itu kayak konfirmasi ada rasa kecanduan, tapi kecanduannya ke dirimu. Terus aku bakalan lihat dari energi lainnya. Orangnya penuh dengan misteri, memang egonya besar. Cuman dia itu lebih kayak ke seseorang yang punya sisi earthly desire-nya besar. Makanya aku lihat di sini kadang-kadang suka overwork atau workaholic. Karena aku pengen sukses, aku pengen punya banyak uang. Walaupun dia sudah punya banyak, tapi dia tetap kayak I want more gitu. Ada addiction to power juga. Jadi ini jatuhnya kayak gimana nyebutnya, kayak mental issues-nya, mental problemnya itu di mana dia ingin mengontrol semuanya, termasuk mengontrol sebuah hubungan. Addiction to pleasure and addiction to power. Jadi dia mau overpower dirimu nih gitu. Dia melihat dirimu tuh kayak orang, nih
nih sosok kamu nih kok agak susah ya ditaklukkan, kok aku mengumbar segala macam, aku ngasih kamu hadiah, aku ngasih kamu kata-kata, kok kamu gak luluh ya. Jadi ada rasa tertantang di situ. Oke, aku bakalan lihat dari sini tentang message zodiaknya. Ada Taurus juga. Ini menjelaskan kenapa dia apa-apa nyeruduk ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia kayak ngerasa kepancing terus nyosor aja. Bahasa nyosor tuh apa ya bahasa jelasnya? Kayak yang tadi aku bilang, dia tuh kayak nafsuan gitu orangnya. Terus tell me more. Aduh. Tell me more about this person. Adjustment are required. Jadi banyak aspek-aspek dalam hidupnya dia juga agak tidak cocok sama dirimu, entah pekerjaan atau segala macam yang berbeda, bertolak belakang. Ada Gemini juga, communication is the key. Jadi saran aku perbanyak komunikasi, terutama tentang hal-hal kayak gini ya. Jadi dia itu bisa dia tuh bisa sadar untuk ngerem, atau dia tuh lebih baik kamu ngobrolin dibanding kamu diam-diam aja. Dia menerka-nerka, cocoknya gimana nih, aku perlakuannya soal physical touch atau soal sentuhan ke kamu gimana nih, lebih baik diobrolin. Aku bakal kasih saran untuk dirimu atau pesan nextnya gimana. Tell me about the outcome. Ada The Emperor, kamu juga bisa dilihat sama Aries. Kenapa ketawa? Karena gini, dia adalah tipe orang yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau. Orang kayak gini itu kenapa bisa tertarik ke kamu, karena dilihat dirimu itu nyaman sama diri kamu sendiri. Jadi dia itu tipenya gini, dia bakal mengejar seseorang yang gak mau dikejar. Jadi kalau aku lihat, ya kamu udah tahu nih kayak gini, berarti you need to control situation. Situasinya bisa kamu kontrol, bisa kamu maju, ngerem, mundur gitu-gitu. Kalau di sini juga sebenarnya ada boundaries yang harus kamu buat yang jelas sama dia. Cuman energinya positif, energi Sun atau Leo-nya besar, dan ini artinya memang membara ya hubungannya. Dan kalau aku lihat outcome-nya ada The Sun, well it's going to be positive sih. Kalau kedepannya gimana, cuman healthy boundaries itu harus diterapkan, karena tipenya orang ini suka tenggelam sama pusaran-pusaran yang toxic konotasinya. Karena di sini ada The Devil 2 kali, jadi kayak dia tuh suka yang tadi, kalau addiction to something itu too much. Ketergantungan tentang sesuatu tuh kadang-kadang suka too much gitu. Kalau cinta tuh too much, sayang juga terlalu, nafsu juga terlalu. Jadi nih kamu yang harus kontrol gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa komen dan subscribe. Kalau misalnya kamu request tentang tema-tema berikutnya, boleh. Kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau book personal reading untuk lanjutkan ini kayak gimana, juga aku akan cantumkan nomornya di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih Rose Angel Quartz. Jadi aku akan bacakan energi kamu dari sini dulu. Energinya gimana, diri kamu gimana, deep down desire. Terus juga nanti aku akan bacakan skenario ciumannya gimana, lalu sama siapa. Oke. Kita lihat. Di sini ada chemistry. There's a strong magnetic attraction in here. Jadi kamu dealing sama seseorang yang penuh dengan chemistry. Terus kamu kayak diajarin banyak hal yang memang kalau aku lihat physical touch-nya ada ya. Ada past love relationship, you have known each other before. Ini kalian bisa dealing sama seseorang di masa lalu,
atau ya, bukan hanya masa lalu aja. Kamu pernah mempunyai hubungan di masa sebelum kamu lahir. Jadi kalau di tarot itu pasti ada past life. Past life itu kehidupan yang ada sebelum kamu lahir di dunia ini gitu. Sudah pernah menjalani. And then there's a playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Aku ngelihatnya juga hubungannya fun, hubungannya happy-happy, dan ini hubungan yang tidak ada pengaruh dari orang-orang ketiga yang aku lihat gitu. Jadi ada rasa-rasa di mana ini memang datangnya dari apa ya, chemistry yang datangnya tuh dari kalian berdua yang bangun. Nggak ada kompor-kompor dari orang lain, manja-manjaan. Kalau aku lihat kayak gitu, aku bakal lihat energi kamu saat ini seperti apa. Aku bakal lihat dari sini deh. Spirit guide, angel, divine power, out like God and goddesses, give you permission and protection to see through people who pick angel aura stone. Our choices number 3. Tell me about their energy right now. Ada the 5 1, 2, 3 7 of swords. Ada 2 of pentacle. Their energy right now. Ada temperance. Kalian bisa ada Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, atau bahkan Virgo, Taurus, Capricorn di birth chart kalian. Cek sama rising Venus and Vedic rising. Terus, oke, kalau aku lihat di sini, kamu dalam keadaan damai ya. Beberapa bulan kemarin memang pernah berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Di sini ada si 7 of Swords, entah itu dari masa lalu, entah itu trauma, entah itu problem yang mengejar-ngejar kamu, yang akhirnya kamu ada dalam kecemasan. Cuman saat ini lagi banyak keadaan legowo. Ada 2 of Pentacle di mana kamu bisa memanage kehidupan kamu untuk bisa balance. The 2 of Pentacle di sini walaupun ada prioritas, tapi juga ada yang kamu fokusin. Jadi artinya kamu bisa multitasking. Kamu tipe orang yang juga pinter buat melakukan beberapa hal sekaligus. And then the temperance, kamu menemukan kedamaian kamu di dalam diri, menyeimbangkan diri. Terus kalau di sini juga you become your own authentic self. Jadi kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Aku bakal lihat deep down desire. Jadi kalau misalnya untuk kali ini aku tuh menggunakan tarot yang memang visualnya itu diperuntukkan untuk 18 tahun ke atas. Jika memang dirimu itu kurang nyaman dengan visual-visual seperti ini, kamu bisa move videonya ke atas, lihat di bagian komen aja. Jadi kamu dengerin suara aku aja, oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give me permission and protection to see through people who pick the angel aura zone. Deep down desire. I want to card their deep down desire. As a knife of chalice. Oke. Ada the King of Wands. Kamu kalau aku lihat menginginkan partner atau pasangan yang memang fokus ke dirimu. Agak hopeless romantic karena di sini yang mungkin juga kamu butuh validasi dari kata-kata dia atau dari ucapan-ucapan dia atau dari pujian-pujian dia. Knave of Chalice di sini kan kayak Page of Cups ya. Istilahnya kayak kamu butuh approval yang bisa diberikan bukan hanya dari kata-kata tapi juga dari action dan dari sesuatu yang diucapkan.
Kamu di sini juga berapa dari kalian suka baca buku atau novel romance ya? Jadi mengharapkan sebuah hubungan yang seperti itu. Tapi di sini kamu juga intimasi sangat kamu butuhkan, intimasi yang kayak di sini kan cape-nya warna kuning ya. It's about happiness, seseorang yang bisa memberikan kamu energi positif. Jadi kamu membutuhkan partner seperti itu, yang kuat, yang strong, yang mampu melindungi dirimu. Itu kamu yang kamu butuh dan yang kamu inginkan. Oke? Jadi ada yang aku lihat, ekspektasi soal pasangan yang harus dipenuhi itu lebih ke arah yang seseorang yang mampu melindungi gitu. Aku bakalan lihat tentang skenario kissingnya gimana. Their kissing moment, their first kissing moment. For the people who pick the Angel Aura Stone, coba satu-satu dulu. Okay, ada two of Pentacle. Two of Pentacle. Ada the Temperance. Kalian juga bisa dealing sama seseorang dengan energi Sagittarius. Tapi dia lumayan, Sagittarius kan lebih kayak ke seseorang yang bisa balance ya. Tapi aku lihat di sini desire juga besar. Ada Capricorn juga, Aquarius atau Libra. Their first kissing. Iya, ada balance. First kiss moment. Ada juga the Ten of Swords. Kalau aku ngelihatnya gini, entah itu kamu atau dia yang sudah menggambarkan hal seperti ini, menginginkan hal ini, kayak desire, yang artinya kayak energi memanifestasikan momen-momen tersebut. Jadi kalau aku lihat di sini, entah dari kamu sama dia yang memang menarik atau meng-create momen tersebut, dia itu admire your back ya. Jadi dia tuh suka banget ngelihat belakangnya kamu. Terus juga di sini ada energi menggoda dan merayu. Jadi chemistry-nya itu pas. Karena ada playfulness yang tadi aku bilang, menggoda dan merayu. Di sini kan ada balance ya. Jadi dua-duanya menginginkan hal yang sama. Temperance itu artinya kayak kamu mancing, dia kepancing, dia mancing, kamu kepancing, kayak gitu loh. Jadi momen-momennya seperti itu. Terus kalau aku ini ciumannya memang langsung full of passion ya. Jadi first kiss kamu memang karena dengan chemistry yang besar, bukan hanya sekedar kecupan belaka, tapi ini long kiss gitu, long kissing scene. Ciumannya lama, udah gitu sampai kemana-mana. Karena the world itu juga kan yang tadi aku bilang, mungkin dari sisi kamu atau sisi dia yang suka baca novel romantis atau suka baca film romantis ya, kayak gitu-gitu, kayak film-film romantis yang jenis ciumannya lama, terus dia pegang rambut kamu, punggung kamu gitu loh, seperti itu sih kalau aku lihat. Terus juga di sini sangat ini ya, memabukkan. Jenis ciuman yang memabukkan. Karena ini balance, yang tadi aku bilang, kalian berdua mau, cuman masih dalam keadaan memiliki rationality, cuman hati-hatinya bisa aja kebablasan. Karena ada Ten of Swords. Ten of Swords itu karena ada nafsu yang saat momen itu tiba-tiba nafsunya tumbuh, kayak aduh ini ingin segera direalisasikan nih gitu. Tell me more about their kissing. Aku mau lihat dari sini aja. First kissnya kayak gimana?
Ada Nine of Cups, membahagiakan, menggembirakan. Aku cuma butuh satu. No, just need one. Oke. Karena memabukkan, entah dari kamunya nih, jika kamu feminine energinya besar, kamu bakalan menjadi seseorang yang lebih memakai logika rasional, kayak nge-push, stop gitu, terlalu nih, kayak too much nih, gitu. Nah, sementara kalau kamu adalah maskulin, kamunya yang benar-benar kayak memiliki keinginan lebih dari hanya sekedar ciuman. Jadi nanti si feminine-nya yang bakalan bikin bisa dibilang bikin batasan. Wah, ini mirip kayak nomor 1, tapi nomor 1 kayak vice versa sama nomor 1 ini mah, gitu. Jadi aku ngelihatnya memang ada yang ada yang bisa menahan, ada yang tidak menahan, tapi ini lebih banyak balancing karena ini ada agreement. Kalau aku lihat agreementnya itu berdasarkan yang tadi aku bilang, ada yang memang meng-create atau membuat momen tersebut untuk ada, dan ini ada sebuah kayak, kamu setuju nggak jika kita gini gitu, kita ciuman, kamu mau nggak gitu loh. Ada yang kayak gitu. Cuman yang aku lihat jelas adalah ini jenis ciuman yang lama banget sih, long, panjang sampai dibutuhkan momen. Oke, istirahat dulu deh. Lanjutin lagi. Aku bakal lihat siapa orangnya. Dari sini deh. Who's this person? Ada The Sun dan ada energi Leo. Kalian juga bisa dealing sama Leo. With this person, energinya positif ya dia. Jadi sangat cheerful, sangat playful, suka ngegoda-godain tipenya. Coba aku mau konfirmasi tentang siapa orang ini. Ada Ten of Swords, dia pernah punya masa lalu juga yang menghantui dia, entah itu hubungan yang kandas atau memang dia ekspektasi cinta yang tidak mengenakan. Cuman kalau the Ten of Swords di sini, dia tipenya orang yang mampu buat bangkit dari keterpurukan. Aku ngelihatnya dia di sini juga pernah punya experience banyak ya, bukan hanya satu kalau soal percintaan. Lalu saat ketemu kamu di situ, yang kayak aku tidak pernah merasakan chemistry sebesar ini nih, udah lama gitu. Tell me more about this person. Who is this person? Ada Five of Swords. Who is this person that they're dealing with? Okay. Ada Five of Chalice. Oh, dia tuh ini banget, agak lebay. Kalau tipenya ada five itu artinya orang yang mampu berubah mood swingnya ada. The Five of Swords sama Five of Cups. Gini, kalau kamu nanya siapa, dia adalah orang yang mengidam-idamkan soal hubungan yang memang penuh dengan chemistry dan penuh dengan physical touch, atau yang ada hubungannya sama connection yang lebih ke connection fisik. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini juga dia tipenya yang gini. Kalau misalnya aku lihat beberapa dari kalian sering dikasih bunga sama dia. Ada yang sering dikasih bunga, terus juga ada yang jaraknya lumayan jauh ya sama rumah kamu. Jadi butuh waktu juga untuk ketemu. Kayak apa sih ini namanya nih orang? Ada perbedaan nggak banyak perbedaan umurnya, cuman lebih kayak dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan kamu, jadi gampang buat meluluhkan dirimu gitu. Aku mau konfirmasi dong, who is this person? Dia cuma Leo dong.
with this person. Ada the Tower. Dia tipe orang yang mengejutkan ya. Saat dia hadir dalam hidup kamu, dia tipenya yang mengejutkan, tak terduga-duga. Jadinya sesuatu hal yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ini tuh dia gini, ada rasa anxiety juga di dia. Dia pernah ini bisa jadi juga konfirmasi tentang past life relationship ya. Jadi pernah mencoba membangun sebuah koneksi sama kamu, cuman ada yang gagal, tapi dia mencoba-coba lagi. Tapi kalau kamu nanya siapa, ini orangnya lumayan energi maskulinnya juga besar ya. Kalau kalian dealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang memang ingin datang ke kamu karena ingin membangun sebuah hubungan. Dia itu juga orang yang kayak desperate gitu loh. Agak desperate sih kalau aku lihat. Kalau kalian dealing sama feminine, kalian dealing sama seseorang yang bisa dibilang agak childish. Jadi secara sifat childish. Terus di sini ada Tower. Kalian juga bisa dealing sama ke Aries or Scorpio. Ada sudden awareness. Dia itu mencari sosok orang yang mampu memberikan dia jawaban. Aku gak ngerti itu jawaban apa, cuman kayak dia mencari sosok, kayak mencari missing piece aja di dalam hidupnya dia, gitu. Aku bakalan lihat tentang zodiaknya apa lagi yang bisa aku lihat. Tell me more about this person. Banyak banget. Ada Gemini, the answer is unit is coming. Ini lucu loh. Ini kartu paling banyak yang aku tebar, tapi informasinya dikit. Ada Taurus, prosperity lies ahead. Secara finansial nih orang bagus banget loh. Ada prosperity, dia tahu apa yang dia lakukan secara kerjaan. Nothing will come of the situation. Iya, jadi gak banyak gak banyak hal yang bisa dijawab secara logika dan diterangkan secara logika di sini sih. Jadi karena chemistry ya, ibarat kan kayak misalnya aku bilang nih, di kamu sama dia ada lampu-lampu nyala tuh warna ungu dan biru, kan gak bisa diartikan karena aku ngeliatnya kayak gitu kan. Jadi kayak ada spark gitu, kayak ibaratnya percikan api. Nah, ini percikan apinya bisa konotasinya kalau positif, ini bisa jadi sesuatu yang memang full of passion dan akhirnya menghangatkan. Tapi kalau too much, jadinya kebakaran. Kalau kebakaran ya istilahnya jadinya kayak lebay kemana-mana gitu loh. Ke orang-orang sekitar juga gak nyaman gitu. Jadi aku bilang gak banyak informasi yang bisa aku serap dibanding yang lain-lain. Yang aku bisa lihat adalah skenarionya ini ciuman yang lumayan lama, tapi leadingnya, ujungnya juga ke sesuatu hal yang memenuhi desire masing-masing, memenuhi kebutuhan masing-masing sih kalau aku lihat. Aku bakal lihat outcome dulu of the situation. Aku mau lihat dari sini aja outcome-nya. Kalau gitu, outcome of the situation. Ada the Seven of Cups. Iya, kayak memenuhi fantasi masing-masing. Outcome-nya gimana? Ada the World. Nah, ini tuh yang kalau ada the World di sini juga tadi kan ada si the World ini. Awalnya kayaknya memang dari sebuah obrolan atau sebuah keinginan dan fantasi sih. Terus merealisasikan fantasi jadinya. Coba outcome of the situation. Temperance. Ketenangan. Kenapa? Untuk mencapai komitmen memang agak lama ya, tapi lebih seperti yang tadi aku bilang, memuaskan entah itu nafsu atau merealisasikan mimpi
kalau soal guessing. Tapi ujungnya aku nggak melihat sebuah agak lama sampai ke ujung situ, ke sebuah komitmen atau ke sebuah hubungan yang memang ke jenjang yang lebih sakral lagi. Ada that's and then paling juga karena ngekip, karena ada rasa possessiveness gitu. Tapi kalau aku lihatnya outcome-nya sebenarnya bagus, karena ada the world itu kan new beginning, tapi juga kalau ini bisa diartikan kayak ada sebuah completion. Fulfillment itu kayak ada kamu kayak terisi kayak gelas kosong. Dia datang, gelasmu jadi penuh, and then that's it. Gelasmu penuh, tinggal dinikmatin. Cuman kalau untuk mendapatkan gelas baru, atau gelasnya berubah, atau airnya berubah dari air putih ke sirup, itu development masih lama kalau aku lihat gitu. Jadi cuma hanya memuaskan dari segi fantasi, dari segi nafsu, atau dari segi keinginan. Ada sesuatu yang dipuaskan di sini, kedua belah pihak gitu. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut dan secara personal, biar lebih terbuka lagi, kalian bisa book personal reading. Kalau misal kalian mau request tentang tema-tema berikutnya, boleh komen di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.